Seorang mahasiswi kedokteran hewan Universitas Airlangga, Surabaya ditemukan tidak bernyawa di dalam mobil yang terparkir di Komplek Ruko, Desa Tambak Osowaru, Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban, namun diduga korban menghirup gas helium. Petugas langsung melakukan olah TKP. Seorang mahasiswi ditemukan tewas di dalam mobil di pelataran parkir proyek sebuah apartemen di kawasan Tambak Osowaru, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban CA, 21 tahun, seorang mahasiswi kedokteran di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, ditemukan dalam kondisi kepala tertutup plastik. Hasil pemeriksaan sementara, petugas menemukan sebuah tabung gas di dalam mobil. Selain tabung gas, petugas juga menemukan surat yang ditujukan untuk keluarga dan teman. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diduga tewas akibat gas helium. Ada penemuan jenazah mayat seorang perempuan dengan kepala yang tertutup plastik dalam sebuah mobil Honda Jazz yang ada di parkiran daerah Ruko, daerah Tambak Oso. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo untuk diotopsi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Selain menunggu hasil otopsi jenazah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan yang tewas dalam mobil, polisi melakukan uji toksikologi untuk memastikan penyebab kematian korban. Uji toksikologi dilakukan karena diduga kematian korban akibat gas helium yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Uji toksikologi untuk mengetahui kadar racun dalam tubuh korban. Sementara terkait kematian korban, polisi telah memeriksa saudara kandung korban yang tinggal bersama korban di sebuah apartemen di Surabaya. Polisi juga memeriksa sejumlah orang di lingkungan kampus yang sering berhubungan dengan korban, termasuk dosen pembimbing korban. Kepada dosen pembimbingnya, korban sempat bercerita memiliki masalah. Kilas memang secara pemeriksaan luar tidak ada tanda-tanda kekerasan ditemukan pada korban. Namun untuk memastikannya apakah ada racun yang masuk ke dalam tubuh korban, kami juga melakukan uji toksikologi. Pemirsa, maraknya fenomena aksi bunuh diri yang dilakukan pelajar dan mahasiswa semakin mengkhawatirkan. Kita akan mengulasnya sore ini bersama dengan pengamat pendidikan Doni Kusuma. Selamat sore, Mas Doni. Selamat sore, Mas David. Ya, Mas Doni, bagaimana Anda melihat maraknya kasus bunuh diri yang dilakukan mahasiswa dan pelajar? Apa yang menjadi latar belakang yang paling kuat mereka terus kemudian melakukan bunuh diri ini? Ya, pertama-tama saya ikut berduka cita ya terhadap keluarga korban, dan memang ini menjadi fenomena pendidikan yang sangat memprihatinkan karena saya melihat 1 tahun atau 5 tahun belakangan ini mahasiswa atau pelajar itu mudah sekali melakukan kegiatan atau aksi-aksi melukai diri sendiri, dan bahkan saat ini banyak melakukan kegiatan yang bunuh diri ya. Nah, kalau saya melihat dalam konteks pendidikan sebenarnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Kemungkinan orang melakukan bunuh diri itu kan secara rasional ya, bisa dilihat dari 3 aspek ya, aspek biologis, aspek psikologis, dan aspek sosial. Nah, kalau dari aspek biologis biasanya kan karena mengalami penderitaan, sakit yang menahun sehingga tidak sanggup lagi menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Lalu yang kedua, masalah psikologi. Jadi ini masalah psikologi ini umumnya adalah masalah kebermaknaan hidup dan karena adanya relasi sosial dengan orang lain. Jadi sebenarnya masalah psikologis ini akar utamanya adalah relasi interpersonal. Jadi relasi antar pribadi yang kurang baik sehingga itu menimbulkan persoalan di dalam dirinya sampai pada level kekeringan makna hidup, depresi, atau tidak menemukan solusi atas persoalan hidupnya sehingga orang ini mengalami putus harapan ya. Seperti mahasiswi ini kan dia menuliskan, saya sudah tidak punya harapan lagi. Nah, tetapi yang menjadi persoalan, mengapa mereka bisa sampai ke putus harapan dan memiliki ketidakbermaknaan hidup? Menurut saya, kalau saya melihat dari suratnya ya, surat yang ditulis mahasiswi ini, tampaknya anak ini mengalami bahwa dirinya itu terlalu disayangi, terlalu dimanja, dan semua apa yang
dia lakukan itu bukan kehendaknya sendiri. Saya tidak tahu latar belakangnya seperti apa, tetapi kalau dari tulisan suratnya, itu kan dia ingin mengambil kebebasannya, kemerdekaannya, dan ternyata satu-satunya kemerdekaan dan kebebasan yang dia ambil itu adalah dengan cara mengambil kehidupannya sendiri. Ini kan sangat memprihatinkan. Itu artinya apa dalam proses pendidikan? Mungkin ini catatan bagi orang tua. Anak-anak itu jangan dikekang, berikan mereka kemerdekaan, kebebasan. Karena saya sebagai dosen selalu bertanya kepada mahasiswa saya, apakah kamu datang kuliah di tempat ini karena memang kamu sendiri ingin kamu kuliah di sini? Hampir ada beberapa yang juga mengatakan, saya nggak mau Pak, tapi ini disuruh orang tua saya. Nah, jadi pilihan untuk kuliah, jadi anak-anak yang sudah dewasa, sudah 17 tahun ke atas, berikan kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih, menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang dia mau dan diinginkan. Tugas orang tua itu adalah mengarahkan. Lalu dalam konteks pergaulan ini juga bisa menjadi persoalan karena anak ini kan juga menulis pada teman-temannya ya. Jadi anak ini tampaknya menjadi pahlawan di dalam keluarga, anak yang baik, cerdas, tetapi itu tidak otentik dari dirinya sendiri. Jadi dia merasakan meskipun teman-temannya lain mengatakan ini baik, ramah, lalu anak yang cerdas, anak yang pandai, keluarganya juga mengatakan seperti itu, kamu anak yang punya harapan masa depan, tetapi dia kosong. Dia tidak memiliki makna hidup dan akhirnya dia mengambil kesimpulan, saya ini nggak punya harapan karena saya tidak melakukannya atas inisiatif dan kemerdekaan saya, tetapi ini semua adalah tuntutan dari dunia luar. Nah, ini mungkin yang menjadi akar persoalan mengapa anak-anak sekarang ini tuntutannya begitu besar ya dari dunia luar dan bahkan mungkin juga bisa jadi terprovokasi oleh media sosial. Jadi di media sosial itu kan ada banyak gambaran-gambaran tentang kehidupan yang baik, mewah ya. Dan itu akhirnya membuat seseorang itu kok begitu masuk ke realita, saya kok tidak seperti ini. Maka kemudian menimbulkan frustasi, kehilangan harapan, dan kalau sungguh-sungguh kekeringan makna hidup tidak ada harapan lagi, dan teman-teman yang lain pun juga tidak bisa dipercaya, lingkungan tidak bisa memberikan kenyamanan, maka kemudian bisa mengambil jalan pintas seperti ini. Ini sangat disayangkan sekali, Mas David. Iya, jadi memang tadi saya juga ingin menanyakan soal media sosial ini, tapi sudah dijawab bahwa ada pengaruh, mungkin dalam tanda kutip flexing hidup yang kemudian seperti impian mereka begitu, tapi mereka sendiri dalam keluarga tidak mampu mencapai apa yang ditawarkan atau yang diperlihatkan oleh media sosial begitu ya. Padahal kan kita juga nggak tahu apa yang terjadi pada keluarga yang flexing di media sosial itu. Namun kalau kita lihat bicara soal budaya ya, budaya kita ini kan rasa-rasanya beberapa tahun, ya artinya sekitar 20 tahun, 30 tahun lalu tidak seperti ini. Bahkan kalau bilang untuk bicara kemerdekaan, di luar negeri pun di beberapa negara yang saya sudah pernah datangi juga tidak sampai segitu-gitunya begitu, seperti ini gitu. Ini apa sebenarnya murni dari media sosial saja dan atau mungkin apa karena ketakutan-ketakutan dari pihak keluarga, orang tua yang nggak ingin merelakan anaknya bebas memilih karena takut nantinya malah terjerumus begitu. Ya, pertama-tama memang mungkin bisa jadi dari faktor luar ya. Tetapi ketika seseorang memutuskan untuk bunuh diri, itu sebenarnya sudah keputusan dari dirinya sendiri. Apalagi tidak ada indikasi ya tindakan kriminal di sini. Ini berarti apa? Anak ini sepertinya berjuang dengan dirinya sendiri. Nah, ini menjadi persoalan besar sebenarnya di dalam dunia pendidikan karena persoalan bully, kekerasan yang ada di dunia pendidikan itu seringkali tidak ada ruang ya bagi anak-anak, bagi pelajar, bagi mahasiswa itu untuk bercerita, untuk berbagi, dan dia di kalangan teman sebayanya justru malah kemudian disindir, disinggung, sehingga lingkungan sosialnya itu tidak begitu kondusif. Sehingga akhirnya anak ini mencari referensi-referensi sendiri, entah di media sosial dan lain-lain. Dan mungkin juga ini perlu penelitian juga ya, karena memang ada indikasi bahwa komik-komik yang mereka lihat dan lain-lain itu tampaknya kok mudah sekali melakukan self-harm ya. Jadi ada semacam dikit-dikit menyakiti diri, melukai diri. Mungkin mikirnya lebih baik saya melukai diri daripada melukai orang lain. Mungkin seperti itu. Nah, saya tidak tahu kenapa muncul seperti ini. Tetapi yang jelas kalau saya lihat dari konteks pendidikan karakter ya, dalam konteks perkembangan manusia, tampaknya seseorang itu belum mampu dalam proses pendidikan menguasai emosi dan perasaannya, sehingga banyak sekali masyarakat kita hanya gara-gara hal yang sedikit saja lalu kemudian bisa buta mata, ya artinya kalap, akhirnya bisa membunuh. Yang terakhir kan juga bagaimana ada kakak membunuh adiknya ya, itu kan gara-gara masalah sepele. Jadi artinya
kedewasaan emosional. Jadi emosinya itu tidak terkontrol dan tidak terlatih. Dan ini semestinya menjadi bagian yang penting di dalam proses pendidikan. Jadi sejak dini, anak perlu dilatih untuk menguasai emosi dan perasaannya, menahan diri dan lain-lain. Lalu kemudian bisa berkomunikasi dan menyampaikan. Dan disinilah dukungan-dukungan orang dewasa dan teman sebaya itu semestinya bisa. Kalau di tingkat dasar tentu orang dewasanya, tetapi kalau di lingkungan tingkat SMA maupun mahasiswa, tentu yang sangat berperan adalah rekan sebaya, teman-teman mahasiswa, lalu lingkungan yang kondusif, Bapak Ibu dosennya, yang kemudian bisa memberikan dukungan-dukungan emosional yang dibutuhkan oleh seseorang. Nah, mungkin ini yang perlu menjadi evaluasi kita bersama, Mas David, karena saya melihat kenapa ini banyak sekali ya kasus-kasus terutama di mahasiswa, yang waktu itu juga pernah ada masalah begitu, lalu pergi ke Makassar naik kapal lalu kemudian bunuh diri nyemplung di laut. Ya, jadi hal-hal seperti ini sepertinya ujung-ujungnya akarnya kalau saya lihat persoalan interpersonal, relasi yang kemudian dia tidak mampu menguasai emosi dan perasaannya atau katakanlah persoalan yang membelenggunya dia tidak menemukan solusi, akhirnya mengambil jalan pintas seperti itu. Ya, persoalan EQ ya, emotional quotient ini harus dimulainya dari mana? Dari keluarga atau bagaimana? Karena kalau bicara soal bahwa endingnya meninggal atau bunuh diri di mahasiswa, berarti kan seharusnya ada sesuatu hal yang cukup panjang melatar belakangi itu. Biasanya sih sepertinya di keluarga, tapi nggak tahu bagaimana pencegahannya. Ya, menurut saya memang dukungan emosional itu pertama dari keluarga, tetapi yang menjadi persoalan adalah seringkali itu terlalu ekstrim ya. Kita kan sering ada orang yang menyebut generasi ini generasi stroberi, generasi yang gampang terluka lumer, gitu ya. Dan orang tuanya pun ternyata juga orang tua yang generasi stroberi yang hidupnya dimanjakan oleh orang tuanya yang tidak bekerja keras. Dia tidak ingin anak-anaknya lebih sengsara daripada dirinya. Nah, ini menjadi persoalan karena dalam konteks pendidikan karakter ya, kita kutip sebuah keutamaan paribasa yang ada di Latin kuno misalkan, itu virtus stat in medio, artinya keutamaan itu ada di tengah. Maksudnya apa? Ya, terlalu mencintai sampai akhirnya menghalangi kemerdekaan kebebasan anak itu juga tidak menguntungkan dalam proses pendidikan, tetapi juga terlalu memberikan kebebasan liberal yang kebablasan, kemerdekaan kebablasan tentu bukan proses pendidikan yang baik juga. Jadi memang sikap bijak, penuh kehati-hatian di satu sisi ya mengawasi anak, mencintai, memberikan kepercayaan itu yang penting. Jadi kalau anak-anak tidak pernah diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan yang berguna bagi hidupnya sendiri atau keputusan sesuai dengan penalaran dan pemikirannya, maka anak ini kemudian tidak terlatih mengambil keputusan karena semua yang diputuskan adalah oleh orang tuanya atau oleh orang lain. Dan sebenarnya pengambilan keputusan ini sudah bisa dilatih sejak dini. Di PAUD anak bisa dilatih mengambil keputusan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tetapi ini butuh pedagogi yang tepat dari Bapak Ibu guru, dari para dosen supaya seseorang tetap memiliki kemerdekaan menentukan hidupnya sendiri sehingga dia bisa mengolah emosi dan perasaannya. Baik. Nah, saya rasa terlalu berlebihannya ini Mas, yang kemudian kalau dari orang tua ya menjadi persoalan. Baik, terima kasih insight-nya Mas Doni Kusuma atas waktunya juga bergabung bersama kami dalam dialog Sindo sore ini. Semoga anak Indonesia juga boleh tetap dalam keadaan secara moral, secara emosional bisa sehat dan bertumbuh dengan baik. Salam sehat selalu. Terima kasih.